So, area yang kita nanti-nantikan yaitu 3240 ditembus lalu kemudian lanjut naik dan secara menakjubkan dia lanjut naik tembus level 3300. Kira-kira apakah ini sudah selesai atau akan ada kelanjutannya? Kita coba tengok terlebih dulu target potensial yang harusnya bisa dicapai dari pola inverse head and shoulder berikut ini. Oke, sebelum itu kita coba lihat terlebih dulu dari US Treasury Yield. Ini kita coba untuk mengupas kembali teman-teman supaya tidak keliru apa yang terjadi pada pasar obligasi. Pasar obligasi yang dimaksud bukan imbal hasil treasury-nya tapi melainkan obligasinya itu sendiri. So, bedakan di sini case-nya adalah terkait dengan US Treasury Yield. Yang Anda lihat di sini imbal hasil treasury itu mengalami kenaikan. Jadi sebetulnya secara spesifik ya memang ini technically dia masih ikuti apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Terjadi kenaikan untuk UFC yang kebetulan dipicu oleh turunnya pasar obligasi. Oke, kita lihat sebentar. Kalau misalkan imbal hasil treasury itu mengalami kenaikan, harusnya normalnya maka yang akan terjadi adalah kenaikan terkait dengan US dollar atau penguatan US dollar. Kita lihat apakah US dollarnya mengalami penguatan. Ternyata dia malah mengalami penurunan. Jadi kalau dalam hal ini case-nya sebetulnya terjadi perlawanan ataupun kontradiksi baik itu dari sisi US Treasury-nya ataupun bahkan dari US dollarnya. Nah, kira-kira apa yang membuat dia mengalami penurunan, terjadi pelemahan? Apa juga yang mengindikasikan bahwa ini kaitannya dengan safe haven yang bergerak bukan kepada dolar melainkan kepada aset lain seperti misalkan emas. Oke, ternyata kalau Anda lihat dari US atau ya kita sebut US government bond ini tanpa yield ya. Artinya ini adalah pasar obligasinya atau pasar surat utang negara Amerika. Anda bisa lihat di sini. Posisinya adalah dia ditutup dengan penurunan. Nah, ini yang membuat kekhawatiran kembali pada pasar bahwa terjadi katakanlah mungkin semacam ketidakyakinan ataupun mungkin pesimis ya terkait dengan kondisi Amerika saat ini. Nah, oleh karenanya yang dikhawatirkan untuk saat ini adalah terjadi penurunan kembali dan itu berarti akan segera meluncur atau bahkan mengejar ke area bawah. Nah, kalau ini terus terjadi, maka yang diuntungkan atau sisi lain dari safe haven yang seharusnya berpihak kepada obligasi negara Amerika ternyata berpihak kepada Japanese yen ataupun bahkan kepada emas. Itu sebabnya emas mulai kenaikan dan di sisi lain ini menjadikan sinyal yang paling identik kepada pelemahan US dollar. Selama terjadi penurunan, nah satu sisi pelemahan ini juga masih tetap sesuai dengan rencana kita yang menginginkan atau mengharapkan ini terjadi penurunan lanjutan dari wave ke-5. Oke, kalau begitu, dengan posisi US dollar yang mulai pelemahan, maka sangat wajar kalau ternyata pound sterling lanjutkan kenaikan. Terlebih lagi, tadi kurang lebih kita sempat melihat data dari inflasi Inggris yang ternyata juga angkanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. So, kira-kira apakah case untuk kelihatannya dari bullish flag itu akan berhasil? Sepertinya iya. Kemungkinan kita akan lihat target 1.3580-an, itu pun dengan catatan kalau misalkan dia berhasil terus naik dan bertahan di atas 1.3400. Minimal yang kita butuhkan di situ. Nah, tapi kalau lihat dari posisi ada rejection, ya kita tunggu sampai beberapa jam ke depan ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kelihatan di sini yang menahan dia melalui kenaikan lanjutan adalah area 0% ini. Padahal kalau misalkan kita lihat dari urutan pergerakan, Anda bisa lihat di sini peluangnya sangat bagus setelah dia terjadi rejection bawah, kemudian dia tembus di zona resisten itu. Bahkan waktu terjadi penurunan atau swing low terakhir cukup pantas, cukup layak karena dia masih tetap bertahan di atas garis trendline. Artinya di sini lagi-lagi teman-teman, posisinya itu adalah kaitannya dengan pergerakan seperti demikian. Ya, ini adalah impulsnya, kemudian ini adalah correctionnya, dan akhirnya lanjutkan dengan impuls. Itu sebabnya cukup yakin kalau misalkan dia mampu bertahan atau bahkan tembus 1.3440-an, Anda bisa pertahankan posisi buy untuk target 1.3500 atau bahkan 1.3570-an. Nah, di sisi lain, apa yang terjadi pada pasar terkait dengan geopolitik, tentunya ini ada ancaman untuk masalah pasokan yang diperkirakan itu akan mempengaruhi kepada pergerakan harga minyak. Oke, kalau begitu harga minyaknya kecenderungannya mulai kenaikan. Kita lihat di sini. Secara teori, yes, dia mulai kenaikan dan sangat cepat di pagi hari sampai sentuh level 64 dolar. Tapi apakah dia langsung confirm melanjutkan kenaikan? Jawabannya tidak, karena kita lihat di sini rejection, kemudian running price kembali turun ke level 62 dolar. Kurang lebih ya minus ya. Artinya dengan pergerakan cepat tadi, tapi kemudian tidak ada realisasi dari serangan Israel terhadap Iran, maka untuk sementara waktu kita artikan spike ini hanya bersifat terbatas atau sementara. Coba lihat dari posisi grafik, ini menunjukkan bahwa trendline merah masih tetap cukup kuat dan dia kembali reject.
kemudian next candlenya berada di bawah garis trendline. Itu sebabnya untuk saat ini saya masih tetap confirm untuk mempertahankan opsi sell saya, karena posisinya juga secara fundamental yang memang relatif fundamentalnya negatif untuk harga minyak. Oke, dengan demikian spike ataupun kenaikan tadi sudah terbukti bahwa itu adalah relatif sesaat dan geopolitik tidak bisa diandalkan. Nah, finally kaitannya dengan safe haven yang terjadi pada emas, berarti ada dua faktor tadi, kaitannya dengan pasar obligasi yang turun sehingga emas menjadi safe haven, kemudian kaitannya dengan perang ataupun geopolitik. Nah, tapi geopolitik saya singkirkan dan alasan utama yang lebih tepat adalah obligasi turun sehingga akhirnya investor kecenderungan memilih emas sebagai safe haven. So, kalau lihat di sini, berarti case yang kemarin kita sudah sempat singgung bahwa kita butuh penembusan di atas trend line yang kita sebut sebagai neckline, ya. Jadi harapannya adalah kemarin itu kita sudah dapatkan dari inverse head and shoulder yang memang ternyata baru confirm di hari kemarin atau lebih tepatnya di malam hari. Ya, saya asumsikan kesimpulannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita belum lihat ada penurunan teman-teman, ataupun correction. Oke, kita asumsikan bahwa kalau misalkan kita ikuti perhitungan dari head and shoulder atau inverse head and shoulder, maka targetnya adalah setinggi bagian head ini. Dan itu kita sudah ukur kurang lebih akan ada di kisaran 3370-an. Kurang lebih 3374, 3376. Nah, coba perhatikan, untuk mencapai arah sana tidak terlalu mudah karena dia harus menghadapi beberapa resisten. Dan yang saya lihat di sini adalah resisten last gap yang terjadi di hari Senin. Kemungkinan sedang mencoba untuk ditutup atau bahkan sudah tertutup. Ya, kalau kita lihat di sini penurunan ataupun kondisi terakhir di hari Jumat yang lalu itu berada di 3329 penutupannya, low-nya 3326. Sementara untuk hari ini bisa dibilang high-nya masih tetap 3320. Berarti kurang lebih ada 6 atau sekitar $9 lagi untuk menutupi gap secara sempurna. Itu pun berarti dari hari Senin menjadi hari Rabu kurang lebih butuh 2 hari ya. Nah, posisi berikutnya teman-teman, kalau memang ternyata kita kaitkan dengan target WFC itu mengalami kenaikan lanjutan, berarti kita akan dapatkan dukungan dari inverse head and shoulder tadi, atau dengan cara lain kita bisa menghitung terkait dengan potensi kenaikan WFC itu. Kemungkinan kita anggap bahwa potensi dari WFC-nya itu dibutuhkan beberapa tahap. Jadi kalau misalkan kita asumsikan dia berjalan dengan beberapa tahap, maka diasumsikan bagian dari WFC itu sendiri adalah 1, 2, 3, dan mungkin kita lihat proyeksi di sini. Karena di artikel saya sempat menulis kalau memang ternyata diasumsikan 3320 atau 3329 adalah puncak dari wave ketiga atau diasumsikan wave ketiga, maka selanjutnya kita akan berharap akan terjadi penurunan, dan penurunan yang paling potensial terdekat adalah di area 3296. Nah, kalau misalkan ini sesuai, maka kita baru akan lanjutkan dengan kenaikan wave keempat atau wave kelima ya. Jadi 1, 2, 3, 4 correction, lalu kemudian lanjut ke kelima. Atau bisa jadi penurunan itu atau koreksi itu akan kembali terjadi sampai kurang lebih area 3270 ataupun 3280. Setelah itu baru lanjutkan kenaikan wave kelima yang juga sekaligus akhir dari perjalanan wave C. Juga sekaligus potensi dari target dari inverse head and shoulder. So untuk hari ini saya masih tetap incar buy, walaupun misalkan terjadi penurunan ini. Opsi yang pertama Anda bisa pilih adalah 3296 untuk lakukan buy atau kisaran 90 sampai 96. Opsi yang kedua Anda bisa pilih kisaran 60 jika terjadi penurunan yang sangat cepat dan ekstrim. Jadi artinya di antara dua area ini Anda masih tetap diperkenankan atau diasumsikan rekomendasinya adalah tetap buy. Sementara pembalikan arah itu akan terjadi kalau misalkan dia turun di bawah garis trendline ini, dan itu berarti kita asumsikan 3330 atau 3340. Oke, berarti switch strategi hanya jika terjadi penurunan di bawah 3340. Selain itu, selama dia turunnya hanya 3296, maka itulah kesempatan buy yang bagus, atau turun ke 3260-an itulah area buy yang cukup bagus, atau yang dengan kata lain 3260, 3270, dan 3280.